Baik, hari ini kita akan membahas salah satu saham itu dari PT Delta Dunia Makmur Terbuka atau lebih dikenal dengan DOIT. Itu di mana DOIT pada perdagangan tanggal 11 Mei 2021 itu dibuka di harga 366, itu dengan rentang harga itu dari 366 ke 382, di mana volume penjualan yang terjadi di tanggal 11 Mei 2021 itu adalah sebesar 38,99 miliar, itu di mana dengan market cap-nya adalah 3,24 triliun. Jadi DOIT di perdagangan tanggal 11 Mei 2021 itu ditutup di harga 376 atau naik sebesar 10 poin atau plus 2,73%. Kalau kita lihat secara price volume frekuensi itu DOIT itu paling banyak diperdagangkan di harga 378, itu dengan volumenya adalah 447.034 lot, itu sebanyak 2.480 kali transaksi. Dimana kalau kita lihat pada penutupan market itu tampak bidnya itu lebih kecil daripada ask-nya atau offer-nya, itu dimana bidnya itu terjadi adalah sebanyak 112.554 lot, itu dengan over volumenya adalah 489.385. Kemudian kalau kita lihat secara bidnya itu tampak ada volume yang lumayan cukup besar di harga 370, itu adalah sebanyak 62.701 lot. Sedangkan di offernya sendiri itu tampak volume itu paling besar itu ada di harga 386, itu sebanyak 152.617 slot. Kemudian kalau kita berpindah itu price diary-nya itu di perdagangan tanggal sehari sebelumnya itu di tanggal 10, itu tampak DOIT itu terjadi penurunan itu sebanyak 4 poin atau minus 1,08, dan pada perdagangan Jumat tanggal 7 Mei itu terjadi penurunan juga sebanyak 2 poin atau 0,54% atau minus. Kemudian kalau kita lihat secara low high range-nya itu di jangka waktu 1 bulan, itu rentang harganya adalah di Rp342 sampai ke Rp388. Sehingga kalau kita perhatikan dengan harga DOIT sekarang yang di 376, itu maka harga ini berada sudah sedikit di atas harga rata-rata selama 1 bulan. Akan tetapi kalau dilihat dari harga seminggu itu tepat berada di harga rata-ratanya. Kemudian kalau secara 3 bulan itu rentang harganya adalah di 284 sampai ke 460. Dan untuk setahunnya itu rentang harga dari DOIT sendiri itu adalah di 120 sampai Rp466. Kemudian investor asing pada tanggal 11 Mei 2021 itu tampak melakukan net foreign buy itu sebanyak 5,04 miliar di saham DOIT, sedangkan selama 1 bulan terakhir itu investor asing itu tampak melakukan net buy sebanyak 11,78 miliar, dan kalau kita perhatikan selama 3 bulan terakhir itu juga investor asing melakukan net foreign buy itu sebanyak 165,79 miliar. Kemudian secara finansial itu kalau kita
perhatikan dari income statement-nya itu secara quarterly, ini dapat kita lihat revenue dari yang digambarkan dengan grafik ungu ini. Jadi secara revenue itu tampak di tahun 2020 itu antara quarter 1, quarter 2 dan quarter 3 itu ada sedikit peningkatan untuk revenue-nya, akan tetapi untuk net profit marginnya itu kalau kita perhatikan quarter ketiga di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020 itu tampak sedikit menurun, akan tetapi kalau diperhatikan quarter to quarter di tahun 2020 itu antara quarter 1, quarter 2 dan quarter 3 itu sedikit atau lumayan ada peningkatan walaupun masih berada di area minus. Sedangkan secara annual itu kalau kita perhatikan net profit marginnya itu tahun 2020 itu hanya sedikit di atas tahun 2015, sedangkan puncaknya itu ada di tahun 2018 dan menurun di tahun 2019. Itu untuk income statement-nya. Kemudian kalau secara balance sheet itu kita perhatikan secara quarterly, itu asetnya juga yang digambarkan dengan grafik batang biru itu sedikit mengalami penurunan di tahun 2020. Demikian juga dengan liabilitiesnya juga mengalami penurunan. Akan tetapi untuk debt equity ratio-nya itu mengalami penguatan. Kalau kita perhatikan dari grafik ini itu dari 336 di kuartal pertama tahun 2020 itu mendekati ke 252% di kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat secara profil, jadi DOIT itu termasuk di sektor energi dengan subsektornya adalah oil, gas, dan coal. Itu listing di pasar modal Indonesia itu tanggal 15 Juni tahun 2001. Itu dengan kepemilikan saham itu terbesarnya itu ada di masyarakat sebesar 57%. Kemudian Northstar Tambang Persada itu menguasai sebanyak 37% dan Bapak Andi Utono itu memiliki 5%. Kemudian kalau kita lihat Board of Commission itu tampak komisaris utamanya adalah Bapak Hamid Awaludin dan direktur utamanya adalah Bapak Hagianto Kumolo. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dari beberapa Board of Commissioner itu Bapak Hagianto Kumolo itu memiliki sekitar 0,344% dari saham DOIT dan Bapak Sugito Waluyo ini di sini ada perorangan itu memiliki hanya 0,0615%. Jadi kalau kita perhatikan dari kepemilikan di sini itu tampak masyarakat yang lumayan gede. Ini kemungkinan perlu kita hati-hati sedikit karena kalau secara logika kalau perusahaan itu memang memiliki keyakinan bahwa akan bagus, seharusnya dari induknya sendiri itu menguasai lebih banyak saham yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita beralih ke key statistik dari DOIT. Itu di mana earning per share dari DOIT itu di tahun 2020 itu adalah minus, itu sebesar minus 0,00057 US dollar. Jadi tampak di sini IPS-nya dari tahun ke tahun itu puncaknya ada di 2018, kemudian menurun di 2019 dan minus di 2020. Kemudian secara fundamentalnya itu DOIT melakukan sales itu sebanyak 494,18 miliar US dollar. Itu dengan kepemilikan aset itu sebanyak 1,04 triliun. Liabilitiesnya atau hutangnya adalah sebanyak 755,5 juta US dollar dan equity-nya sebanyak 285,35
juta US dollar. Kemudian net profitnya sendiri itu di tahun berdasarkan pencatatan 30 September 2020 adalah minus 3,69 juta US dollar. Terus kalau kita berpindah ke book value per share-nya, itu tampak book value per share-nya dari DOIT adalah 0,0331 US dollar. Jadi kalau kita bandingkan dengan harganya sekarang di 376, maka price book value daripada DOIT itu adalah sebesar 0,76 kali, akan tetapi PER-nya itu minus 44,22 kali. Jadi berdasarkan data tersebut, kalau kita perhatikan di sini, itu adalah PBV ratio-nya adalah 0,76, masih di bawah 1%, ini lumayan bagus, akan tetapi PER-nya yang minus karena perusahaan rugi. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan. Terus kita beralih ke profitability. Kalau dilihat secara profitability itu ada beberapa 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu net profit margin-nya, kemudian return on equity-nya, serta return on asset-nya. Jadi kemampuan dari manajemen untuk menghasilkan laba. Dari DOIT sendiri secara profitabilitas, net profit margin-nya adalah minus 0,75%. Kemudian return on equity-nya adalah minus 1,72% dan return on asset-nya minus 0,47%. Jadi tampak di tahun 2020 itu kinerja dari manajemen itu kurang memuaskan karena dari sisi profitability itu tidak mampu menghasilkan laba sama sekali. Dan kita berpindah ke likuiditas atau liquidity-nya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan debt equity ratio atau perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya itu dari DOIT atau quick ratio, jadi perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya secara quick ratio itu tampak DOIT memiliki quick ratio sebanyak 208,17%. Artinya DOIT mampu membayar hutang lancarnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan aktiva lancar yang mereka miliki. Sedangkan secara debt equity ratio itu tampak DOIT memiliki rasio debt to equity adalah sebanyak 264,77%, di mana hutangnya besarnya adalah hampir 2,5 kali dari modal yang dimiliki. Jadi berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan secara valuasi, kalau kita lihat dari price book value-nya, DOIT ini lumayan masih cukup murah. Kemudian secara profitability itu rapotnya adalah merah, itu tidak bagus untuk perkembangan perusahaan. Kemudian secara liquidity dia mampu untuk melakukan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dia miliki. Jadi secara secara fundamental dari DOIT sendiri ini sedikit lumayan bagus untuk kita pakai sebagai investasi. Jadi dari fundamental tersebut sekarang kita beralih ke sisi teknikal. Jadi kalau kita lihat secara teknikal di sini itu tampak dari grafik MA, moving average itu baik yang MA5, MA10 dan MA20 itu tampak harga saat ini itu sedang berada tepat di MA5, 10 dan sedikit di atas MA20. Jadi secara minor trend dan middle trend ini sedang tidak begitu bagus, akan tetapi kalau dilihat secara major trend dari yang garis merah ini itu tampak harga itu masih berada di atas moving average 100, sedangkan secara MA5 yang garis kuning ini itu tampak harga saat ini sedang berada di garis moving average 50. Ya, berdasarkan data tadi, berdasarkan moving average itu secara jangka panjang itu kita perhatikan bahwa harga saat ini masih di atas trend.
Kemudian kalau kita tarik garis trend support, itu tampak harga itu masih belum menembus harga trend support di sini. Jadi kita perhatikan yang garis kuning, jadi ini masih sedikit aman. Dan kalau kita perhatikan secara downtrend supportnya, ini tampak harga hari ini sedang berusaha menembus trend support. Jadi berdasarkan data ini, jadi kita agak sedikit optimis untuk perkembangan dari delta dunia makmur atau DOIT ini. Kemudian kalau kita perhatikan secara MACD, jadi kalau kita besarkan sedikit di sini, jadi MACD tampak sedang berusaha untuk menembus batas 0 di sini, dan juga grafik histogram itu tampak sudah menunjukkan di area plus, itu tampak di sini, artinya ada perubahan tren yang sedang bergerak ke atas. Jadi ini satu sinyal yang lumayan bagus kalau kita perhatikan dari DOIT ini. Kemudian kalau kita lihat secara volume sendiri, itu tampak hari ini atau di perdagangan tanggal 11 ini, itu harga sudah agak sedikit di atas harga rata-ratanya. Kalau kita perhatikan, ini adalah harga rata-ratanya. Kemudian di penutupan kemarin itu tampak volumenya itu sudah mengena dari garis MA dari volume, sehingga di sini minat pasar terhadap DOIT ini lumayan bagus kalau kita perhatikan. Dan juga kalau kita lihat itu kecenderungan di mana hari sebelumnya itu adalah ditutup merah, kemudian hari ini itu dengan volume yang lumayan banyak naik ditutup hijau, kemungkinan di sini di nanti perdagangan hari Senin itu kemungkinan akan tetap bergerak di area hijau dengan harga bergerak ke atas. Kemudian kita berpindah ke stokastik. Jadi kalau kita lihat harga sekarang itu di stokastik itu tampak ini ada golden cross di sini. Jadi ini adalah menunjukkan sinyal beli bagi kita, di mana belum berada di area overbought, sehingga ini adalah juga peluang yang sangat bagus untuk DOIT di minggu ke depan atau di pembukaan hari Senin nanti. Bagi kami untuk delta dunia makmur sendiri itu memiliki support pertama di 366 rupiah. Sehingga kalau jebol di 366, maka DOIT akan menguji area support kedua di 352. Sedangkan secara resistennya sendiri, itu resisten pertama dari DOIT ada di 388 dan resisten keduanya ada di 404 rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan secara bandar detektor di satu minggu terakhir ini, itu tampak top one broker itu melakukan big accumulation, kemudian top 3 broker itu mengalami atau melakukan small accumulation, begitu juga dengan top 5 broker yang melakukan small accumulation. Sehingga secara average dari top 1, top 3 dan top 5 itu broker sedang melakukan small accumulation. Untuk seminggu ini dari DOIT itu yang melakukan pembelian terbesar itu adalah dari broker LG, dan dari penjualan itu dipegang oleh broker ZP. Itu dari segi teknikal, dan kita berpindah ke volume chart. Jadi kalau kita perhatikan di volume chart itu untuk volume chart 20 hari itu tampak harga saat ini itu berada di atas dari volume chart terpanjang, di mana harga di volume chart terpanjang itu adalah di harga 368 sampai rentangnya adalah 363. Sedangkan harga sekarang adalah di sini. Oke, ini lumayan sudah berada di atas volume chart terpanjang untuk 20 hari. Sedangkan untuk volume chart berdasarkan volume chart 60 hari itu tampak harga saat ini itu tepat berada
di volume chart terpanjang, jadi agak sedikit di batas atasnya. Kemudian kalau kita perhatikan secara 200 hari, itu juga harga saat ini sudah berada di volume chart terpanjang dari 200 hari. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk untuk DOIT itu secara volume chart, itu secara 200 hari, 60 hari maupun 20 hari, itu harga sudah sedikit berada di batas ambang atas dari volume chart terpanjang. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa DOIT itu memiliki support di 366 sampai 352 dan resistennya di 388 sampai 404. Jadi demikian pembahasan analisa saham untuk Delta Dunia Makmur atau DOIT. Semoga bisa menjadi acuan atau referensi bagi para cuan mania di dalam melakukan trading atau apakah investing di saham ini. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa analisa saham ini itu adalah bukan untuk ajakan membeli ataupun menjual saham-saham yang kami informasikan. Jadi kami tidak bertanggung jawab untuk segala keuntungan maupun kerugian yang para cuan mania alami. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.